كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan tafsir Al-Quran satu hari satu halaman. Dan kita sudah sampai pada surah Al-Ma'idah, yaitu halaman 124 ayat 96 sampai 93 insyaallah ta'ala. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قيما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang dapat dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat yang ke-97, qiyaman boleh dibaca pendek, qiyaman. Kemudian dal ketemu zal, boleh idgham, wal qala'idz dzalika. Kemudian ayat 99, mim ketemu mim, boleh idgham, ya'lam ma. Kemudian ayat 100, kaf ketemu kaf, boleh idgham, a'jabak kasratul khabith. Kemudian ayat 101, tasuk, hamzah boleh dihilangkan menjadi tasukum, karena hamzah itu bagi lisan orang Arab berat. Kemudian yunazzalu boleh dibaca yungzalu. Al-Quran boleh dibaca Al-Quran seperti biasanya dalam qiraah Ibnu Katsir. Kemudian pada ayat 102, dal ketemu sin, ini boleh idgham, qassa'alaha. Ini semua adalah qiraah mutawatirah, sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tafsirnya secara ringkas, Allah mengatakan pada surah Al-Ma'idah ayat 96. Uhilla telah dihalalkan, maksudnya oleh Allah.
lakum bagi kalian yaitu umat Islam. Saydul bahri, ya, buruan laut, wa ta'amuhu dan makanan laut, mata'an sebagai perbekalan, lakum bagi kalian, walis sayyarah dan juga untuk para musafir. Wa hurrima dan diharamkan alaikum atas kalian saydul barri, buruan darat. Ma dumtum selama kalian adalah huruma, sedang ihram, baik haji atau umrah. Wattaqullaha dan bertakwalah kepada Allah, alladzi dzat yang ilaihi hanya kepada Allah tuhsyarun kalian akan dikumpulkan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, halal haram itu di tangan Allah. Sehingga Allah bebas menghalalkan atau mengharamkan. Karena hukum itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain, Allah mengatakan, Inil hukmu illa lillah. Tiada lain hukum itu kecuali milik Allah. Yaqdil haqqa. Allah itu memutuskan yang benar. Atau yaqussul haqqa, dua qiraah. Ini surat Al-An'am ayat 57. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surat Ar-Ra'd ayat 41, wallahu yahkum, dan Allah itu menetapkan hukum. La mu'aqqiba li hukmih, tidak ada yang mengomentari atau menta'qib terhadap hukum Allah. Jadi hukum Allah tidak bisa diubah. Kita semuanya harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu hukum Allah yang disebutkan dalam ayat ini adalah bahwa buruan dibagi dua. Ada buruan darat, ada buruan laut. Buruan laut halal secara total. Buruan darat halal kecuali ketika sedang ihram. Nah, membedakan seperti ini. Kalau buruan darat haram kita berburu atau memburunya ketika ihram. Ini tidak boleh kita komentari. Ini gimana sih Allah kok buat bikin kayak hukum kayak begini? Nah, ini terserah Allah. Allah mau menetapkan hukum apapun terserah Allah Subhanahu wa taala, karena bumi ini milik Allah, maka Allah mengatur dengan hukum terserah Allah, ya, haknya Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud saydul bahri, buruan laut, itu adalah hewan-hewan laut yang masih hidup. Kemudian kita buru, kemudian kita tangkap, habis itu kita masak. Berarti yang masih segar, yang masih hidup. Adapun ta'amuhu, makanan laut, itu maksudnya adalah hewan-hewan laut yang sudah mati. Kita berada di laut, kemudian melihat hewan sudah mati. Itu namanya ta'amuhu. Itu juga halal. Berarti bangkai binatang air itu halal. Bangkai ikan halal. Bangkai cumi-cumi halal. Apalagi, pokoknya semua binatang laut, binatang air, maka halal meskipun bangkai. Dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagian ulama berpendapat ini bukan sabda Nabi, tapi perkataan sahabat. Tetapi sumbernya juga dari Nabi. Sahabat mengatakan, uhillat lana maitatan, dihalalkan bagi kita dua bangkai, wadaman dan dua darah. Adapun dua bangkai adalah bangkai ikan dan bangkai belalang. Dan dua darah adalah hati dan limpa. Hadis riwayat Ibnu Majah, kata Syekh Albani sahih. Tapi kata guru saya, Syekh Mustafa Al-Adawi, hadis ini dhaif kalau dikatakan sebagai sabda Nabi. Tapi sahih kalau dikatakan sebagai perkataan sahabat Nabi. Tapi sumbernya sahabat Nabi juga dari Nabi. Karena hukum halal haram itu tidak bisa diambil dari pemikiran. Sahabat Nabi mikir sendiri, menurut saya ini bangkai halal. Oh, enggak bisa. Ini pasti sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan walis sayyarah, bisa untuk bekal musafir. Contohnya apa? Contohnya ikan yang diawetkan.
ikan asin. Nah, itu bisa untuk bekal musafir. Tapi kalau ikan yang masih segar ya tidak akan awet lama. Ya. Dan sekarang ada bandeng presto dan sebagainya. Itu semuanya termasuk dalam ayat ini. Mata'al lakum walis sayyarah. Diharamkan bagi kalian berburu buruan darat selama masih ihram. Berarti kalau sedang ihram dilarang melakukan berburu. Bahkan menunjukkan kepada orang berburu juga enggak, kepada orang yang halal juga tidak boleh. Saya ihram, teman saya tidak ihram. Saya melihat ada buruan lewat, saya tunjukkan kepada teman saya yang halal. Kamu kan tidak ihram, tuh ada buruan, enggak boleh. Jadi berburu tidak boleh, membantu orang berburu tidak boleh, menunjukkan kepada buruan juga tidak boleh. Adapun kalau teman saya yang tidak ihram tadi berburu, kemudian menghadiahkan kepada saya, apakah saya boleh menerima atau tidak? Di sini terjadi perselisihan pendapat para ulama. Sebagian ulama mengatakan halal secara mutlak bagi saya untuk menerima hadiah dari orang yang berburu. Karena saya tidak berburu. Yang berburu adalah dia saja. Maka saya menerima enggak apa-apa. Adapun mayoritas ulama berpendapat, orang yang sedang ihram menerima buruan dari orang lain, hukumnya dua. Kalau buruan itu diburu untuk dirinya sendiri, setelah itu dia menghadiahkan sebagian kepada kita, maka halal. Tetapi kalau dia tujuan berburunya adalah untuk kita, jadi dia nggak butuh kepada buruan tadi dia berburu untuk dihadiahkan kepada kita, nah, maka di sini haram juga. Dalilnya, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, Sayyidul barri lakum halal, buruan darat bagi kalian adalah halal, wa antum hurum, sementara kalian sedang ihram, halal. Malam tasiduh, selama kalian tidak memburunya sendiri, au yusad lakum, atau tidak diburukan untuk kalian. Kalau ada orang berburu untuk kita, malah haram. Tapi kalau berburu untuk dirinya sendiri, kita dikasih halal. Jadi di sini ada perselisihan pendapat para ulama, sehingga seperti biasa saya kasih tanda garis bawah. Ini berarti di bawah ada penjelasan perselisihan pendapat para ulama. Nah, di sini juga ada garis bawah, ini berarti ada perselisihan. Ta'amuhu, hewan air yang sudah mati, halal atau haram? Ada dua pendapat. Mayoritas ulama berpendapat halal. Mereka adalah mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Maliki. Yang menyelisih adalah Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah berpendapat bangkai ikan haram. Kenapa? Karena Allah mengharamkan bangkai. Nah, wallahu alam, bisa jadi Abu Hanifah belum mendengar hadis yang kita baca tadi, atau Abu Hanifah menganggap hadis tadi dhaif. Kita lanjutkan. Allah mengatakan ja'alallah, Allah telah menjadikan al-Ka'bata Ka'bah. Ka'bah itu artinya bangunan yang berbentuk kubus. Al-Baital Haram, yaitu rumah yang haram, yaitu yang mulia. Qiyaman, sebagai penegak, maksudnya sebagai kemaslahatan. Linnasi, untuk para manusia. Wasyahrul haram, juga bulan-bulan yang haram, juga untuk maslahat manusia. Wal hadiyah, juga binatang hadiyu, ini juga untuk maslahat manusia. Wal qala'id, juga binatang-binatang yang dikalungi sebagai tanda akan dipersembahkan untuk Allah, itu juga sebagai maslahat untuk manusia. Dzalika, hal itu, lita'lamu, supaya kalian tahu, annallah, bahwasanya Allah, ya'lamu, mengetahui, ma fis samawati, apapun yang ada di langit-langit, wa ma fil ardi, dan apapun yang ada di bumi. Wa annallah, dan bahwasanya Allah, bikulli syai', terhadap segala sesuatu, alim, maha mengetahui. Allah menyebutkan di sini 4 hal. Ka'bah, kemudian bulan haram, kemudian binatang hadiyu, kemudian binatang qalaid. 4 hal ini, kata Allah, dibuat untuk apa? Untuk maslahat manusia. Orang Arab itu sering kali berperang, Pak.
Ada masalah dikit itu bisa perang antar kabilah. Nah, kalau tidak ada Ka'bah tanah haram yang diharamkan perang padanya, niscaya tidak akan aman orang itu mau ibadah ke Mekah. Maka Allah buat Ka'bah di tanah haram, yaitu tanah Mekah, maka semua orang menghormati tanah haram ini. Di masa jahiliyah mereka sudah menghormati tanah haram. Sehingga seandainya seseorang ketika tawaf di masa jahiliyah, kemudian melihat ada orang di sebelahnya tawaf juga, ternyata dia yang membunuh bapaknya, itu nggak berani menyentuh. Kenapa? Karena ini adalah tanah haram. Kalau mau bunuh-bunuhan nanti, nunggu dia keluar dari Mekah. Ditunggu dulu, orangnya tawafnya selesai, tawafnya selesai dibuntuti, kemana dia? Kalau dia sudah keluar dari Mekah, baru keluar Mekah, ini dipenggal lehernya boleh. Tapi masih di Mekah, mereka nggak berani sentuh. Nah, ini berarti qiyamal linnas, ya, maslahat untuk para manusia. Salah satunya adalah keamanan yang ada pada Ka'bah tanah haram Mekah. Ka'bah yang dimaksud di sini adalah semua tanah Mekah, tidak hanya Ka'bah saja. Karena orang berada di Ka'bah itu juga tanah haram, di luar Ka'bah masih di tanah Mekah itu juga apa? Tanah haram, semuanya tanah haram. Adapun bulan haram itu maksudnya adalah 4 bulan yang disebutkan oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 36. Minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan haram. Para ulama mengatakan 4 bulan haram itu salasun sardun. 3 urut wa wahidun fardun, dan satunya menyendiri. Yang urut adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang menyendiri adalah Rajab, disebut juga Rajab Mudhar. Kenapa disebut Rajab Mudhar? Karena kabilah Mudhar itu terkenal sangat menghormati Rajab, sehingga tidak berani melanggar sama sekali, tidak seperti sebagian kabilah yang melanggar bulan Rajab. Maka mereka sangat menghormati. Nah, adanya bulan haram ini juga maslahat untuk manusia. Karena selama bulan haram ini nggak berani mereka perang, meskipun di masa jahiliyah. Jadi di bulan haram semuanya taruh senjatanya masing-masing. Nanti bulan haram habis, angkat pedang lagi, perang lagi. Ini orang Arab memang suka perang begitu. Jadi yang kuat pasti akan menguasai yang lemah. Kemudian hadyu, apa definisi hadyu? Hadyu adalah binatang yang dibawa ke Mekah untuk dihadiahkan di sana, untuk dibagi-bagikan kepada orang-orang miskin yang ada di Mekah. Atau dengan kata lain, binatang yang disembelih oleh orang yang melakukan ibadah haji, itu binatang hadyu. Kalau kita menyembelih tanggal 10 Dzulhijjah, itu namanya apa? Udhiyah, korban Idul Adha. Tapi kalau orang haji menyembelih tanggal 10 Dzulhijjah di Mekah, itu disebut apa? Al-hadiyah. Qala'id itu adalah hewan yang dikasih kalung. Dulu kalau ada orang haji membawa binatang yang akan disembelih dari rumah, maka selama perjalanan ini supaya tidak ada perampok yang mencegat hewan tadi, dikasih kalung. Nah, kalungnya ini sebagai tanda, oh ini adalah hewannya orang haji. Sehingga di tengah perjalanan tidak ada perampok yang berani menyandera hewan tadi. Mereka khawatir kualat. Maka itu juga termasuk qiyamal linnas, maslahat untuk manusia. Kemudian Allah mengatakan, "I'lamu, ketahuilah, annallaha, bahwa Allah syadidul iqab, dahsyat siksa. Wa annallaha, dan bahwasanya Allah ghafur, pengampun, rahim, penyayang." Jadi Allah punya 2 sifat yang seperti bertolak belakang. Satu, siksanya dahsyat, ngeri. Yang kedua, maha mengampun, maha kasih sayang, tidak menurunkan siksa. Nah, 2 sifat ini disampaikan oleh Allah dalam satu ayat supaya muncul 2 sifat bagi kita manusia. Sifat roja, mengharap rahmat Allah, dan sifat khauf, takut terhadap siksa Allah. 2 sifat ini para ulama katakan seperti 2 sayap bagi burung. Burung tanpa 2 sayap nggak bisa terbang.
Orang beriman tanpa dua sifat ini secara imbang juga tidak akan sempurna. Ada orang terlalu takut, akhirnya dia malah tambah maksiat. Dia tanya, saya sudah membunuh 99 orang, bisa tobat enggak? Dijawab, ya enggak bisa, udah terlalu banyak. Akhirnya putus asa dari rahmat Allah, maka dia bunuh lagi orang itu. Nah, ini karena apa? Dia hanya punya khauf, tidak punya roja. Mestinya punya roja sehingga dia tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan ma'alar rasul, tidak ada kewajiban bagi rasul itu yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illal balagh, kecuali menyampaikan. Wallahu, dan Allah itu ya'lam, mengetahui ma tubdun, apa yang kalian tampakkan, wa ma taktumun, dan apa yang kalian sembunyikan. Rasulullah kewajibannya hanya menyampaikan. Sehingga kalau orang yang diberi penyampaian tidak menerima, maka Rasulullah tidak usah susah. Kenapa? Kewajiban sudah saya lakukan. Seperti tukang pos, tugasnya ngirim surat. Suratnya disampaikan, orang yang disampaikan marah. Ini siapa nulis surat ini, musuh saya ini. Suratnya dibuang. Ya tukang posnya nggak usah marah. Bukan urusan dia. Urusan saya menyampaikan saja. Mau dibuang, mau dibaca, dibakar, urusan kamu. Nah, demikian juga para pewaris Nabi, demikian juga kita, kalau kita menasihati orang ternyata nggak diterima, nggak usah marah. Ada orang salah, kita ingatkan, jangan begitu, salah itu. Tapi dia tidak menerima, nggak usah sakit hati. Kenapa? Kewajiban kita kan cuma amar ma'ruf nahi mungkar kan. Dia terima atau tidak bukan urusan kita. Sehingga kita perlu untuk memperbaiki diri kita dalam hal amar ma'ruf nahi mungkar. Seringkali kita ini menyampaikan satu kebaikan, kebenaran, tidak diterima, akhirnya kita marah. Nah, kalau kita marah itu berarti niatnya tampaknya kurang ikhlas. Kalau niatnya ikhlas karena Allah, berarti kan kita menyampaikan nasihat itu kan tujuannya supaya dapat pahala dari Allah kan. Sudah kita sampaikan berarti kita sudah dapat pahala. Diterima atau tidak bukan urusan. Diterima alhamdulillah, tidak diterima wong kita juga sudah dapat pahala. Selesai masalah. Nah, ini perlu kita introspeksi untuk diri kita masing-masing. Kemudian Allah mengetahui apa yang kalian sembunyi, yang tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan, yaitu yang disembunyikan dalam hati kita. Ada iman, ada kafir, ada yakin, ada ragu-ragu, itu semuanya Allah tahu. Ayat 100. Qul, katakanlah, la yastawi, tidak sama, al-khabith, yang buruk, wat tayyib, dengan yang baik. Walau meskipun a'jabaka, menakjubkanmu, kathratul khabith, banyaknya yang buruk tadi. Fattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah, ya ulil albab, wahai orang-orang yang memiliki pikiran yang sehat. La'allakum tuflihun, supaya kalian beruntung, maksudnya beruntung di dunia dan di akhirat. Apa kaitannya ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya? Kaitannya adalah antara halal dengan haram tidak sama. Jadi yang dimaksud al-khabith itu adalah yang haram sehingga memadoroti. Babi misalnya haram. Dan kalau dimakan gimana? Memadoroti. At-tayyib itu adalah yang halal sehingga dia manfaat. Jadi sesuatu yang dihalalkan oleh Allah kalau kita makan manfaat. Apa manfaat memakan sesuatu yang halal? Menyebabkan badan kita mudah untuk amal soleh. Dalilnya apa? Allah mengatakan, ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Wahai para rasul, kulu minat tayyibat, makanlah yang halal-halal, wa'malu salihah, dan beramal solehlah. Surat Al-Mu'minun ayat 51. Setelah Allah nyuruh makan halal, lalu Allah suruh amal soleh. Maka ini ada kaitannya. Amal soleh muncul karena kita makan yang halal. Karena makan yang haram, maka muncul kemaksiatan-kemaksiatan. Atau susah untuk melakukan amal kebaikan. Melangkahkan kaki ke masjid untuk salat jamaah, susah. Membangunkan, memelekkan mata untuk tahajud, susah. Mengambil mushaf Quran untuk dibaca, susah. Nah, itu bisa jadi karena tidak halal yang kita makan.
sehingga susah beramal baik. Ya. Maka di sini Allah katakan, meskipun wahai manusia menakjubkan kamu banyaknya sesuatu yang haram tadi. Seseorang pinjam uang dari bank, akadnya kan riba kan? Pinjam berapa? 1 juta, kembali 1.100.000, riba itu. Wah, tapi menggiurkan, menghasilkan bisnis saya jadi lebar, jadi banyak. Nah, meskipun menggiurkan, kata Allah, tetap tidak sama. Itu jelek seperti itu, haram. Ya. Maka Rasulullah mengancamkan masalah riba dalam satu hadis. Beliau mengatakan bahwa riba itu hasil akhirnya nanti sedikit. Ar-riba wa in kathura, riba meskipun banyak tampaknya, fa inna aqibatahu tasiru ila qillin. Tapi akibat akhirnya nanti menjadi sedikit. Hadis riwayat Hakim sahih. Dan saya mendengar beberapa orang, tidak hanya satu orang, mengatakan, dulu saya muamalah riba. Duit banyak, bisnis jalan, tapi nggak ada yang tersisa gitu. Tapi setelah saya berhenti dari riba, maka saya bisa punya mobil, saya bisa beli rumah, padahal dulu masih kontrak terus. Nah, inilah yang dimaksud oleh Nabi, meskipun banyak tapi menjadi apa? Sedikit. Pemasukannya banyak, ya bisnisnya lancar jalan. Tapi sering juga keluar terus, ditipu orang, akhirnya hilang. Atau anaknya sakit, hilang lagi untuk pengobatan. Ayo begitu berhenti riba, udah, yang dulu sakit-sakit keras itu sakitnya hilang semua. Hanya ada sakit-sakit kecil kayak batuk dan sebagainya. Nah, itu berarti berkah gara-gara meninggalkan riba. Maka kita disuruh oleh Allah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya beruntung. 101. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tas'alu, jangan bertanya an asya, tentang perkara-perkara. Intu bedalakum, jika ditampakkan atau dijawabkan kepada kalian, tasukum, maka akan menyusahkan kalian sendiri. Maksud ayat ini adalah tidak boleh bertanya hal-hal yang tidak diperlukan. Contohnya apa? Ada seorang sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, bapak saya siapa? Ini enggak perlu kayak begini. Kamu taunya berada di rumah bapak ibumu, ya sudah, itu bapak ibumu, enggak usah ditanya bapak saya siapa. Itu sahabat itu bertanya begitu, kenapa? Karena kadang-kadang ketika dia tengkar sama temannya, dikatakan itu bukan bapakmu itu. Seolah-olah apa? Dianggap sebagai anak zina. Nah, maka dia bertanya kepada Nabi, siapa bapak saya? Ini termasuk perkara yang enggak penting. Ini kira-kira kalau bapaknya mendengar itu bisa marah itu, Pak. Wah, berarti kamu meragukan saya. Nah, maka enggak boleh. Ada juga seorang sahabat Nabi, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, kata Ibnu Abbas, ada orang-orang yang mereka bertanya kepada Rasulullah untuk meledek Rasulullah. Sehingga sebagian mereka yang kehilangan unta tanya kepada Nabi, wahai Rasul, aina naqati, unta saya di mana? Seolah-olah ngetes Nabi, ini Nabi tenan pora. Kalau dia Nabi betulan, dia pasti tahu di mana unta saya yang hilang. Padahal meskipun Nabi betulan, ya nggak akan tahu perkara gaib. Nah, maka ini pertanyaan seperti ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Abbas, fa anzalallah, maka Allah pun menurunkan ayat tadi untuk melarang pertanyaan-pertanyaan yang tidak diperlukan. Karena pertanyaan yang tidak diperlukan itu kadang-kadang ketika dijawabkan itu malah kita susah. Ada seorang bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, besok saya di akhirat di mana nasib saya? Rasulullah mengatakan, kamu di neraka kamu. Wah, susah dia. Coba kalau dia nggak tahu kan malah enak. Sehingga dia masih beramal terus. Tapi setelah tahu, wah nasib saya di neraka, ya sama aja lah, nggak usah sholat aja sekalian. Sama-sama nanti di neraka. Itu gara-gara pertanyaan seperti itu. Kemudian Allah katakan, wa in tas'alu anha, kalau kalian bertanya tentang perkara-perkara tadi, hina yunazzalul Qur'an, ketika Qur'an maksudnya wahyu diturunkan, tubdalakum, niscaya akan dijawabkan terhadap kalian. Ini salah satu tafsirnya, maksudnya gini. Kalau ada perkara-perkara yang turun dalam Quran, tapi secara global. Kemudian kalian bertanya karena supaya pengen paham detailnya. Boleh, nggak ada masalah, akan dijelaskan.
Misalnya Allah mengatakan aqimus shalah, tegakkanlah salat. Ini kan global nih. Nah, boleh tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, menegakkan salat itu gimana? Maka dijawab oleh Nabi, kamu salat 5 waktu. Selain 5 waktu, apakah ada yang wajib ya Rasulullah? Enggak ada. Semua selain itu sunnah. Nah, itu namanya bertanya tentang perkara yang global dalam Al-Quran ketika turun wahyu yang menyebutkan perkara global tadi. Boleh, enggak ada masalah. Kemudian Allah mengatakan afallahu anha. Allah telah memaafkan terhadapnya. Wallahu, dan Allah itu ghafurun, maha pengampun, halimun, maha aris. Aris itu maksudnya tidak cepat untuk menghukum hamba-hambanya. Berapa kali kita berbuat maksiat? Apakah langsung dibunuh oleh Allah saat kita maksiat? Kan enggak. Berapa kali kita mengatakan sesuatu yang Allah tidak senang, tetapi Allah tidak langsung bikin kita bisu. Berapa kali kita melihat sesuatu yang haram, perempuan bukan istri kita misalnya, di tengah jalan ketemu, cantik nih. Nah, tapi Allah tidak langsung butakan itu. Itu seandainya Allahnya saya, mungkin saya marah langsung. Kamu saya suruh menundukkan mata tapi nggak mau. Buta sekarang. Nih. Nah, mungkin begitu. Nih. Tapi kalau Allah tidak, halim. Allah maha aris. Nih. Udah, ini hambaku, dia memang melihat yang maksiat. Tapi nggak apa-apa. Nanti dia akan menyesal. Nih. Nah, akhirnya dia menyesal. Terus setelah itu memperbaiki perbuatannya. Besok lagi kalau keluar rumah siap-siap. Nih. Ada maksiat langsung mengatakan, tidak mau saya melihat. Nah, misalnya begitu. Nih. Ini berarti maha lembutnya Allah tidak segera menyiksa hambanya. Kemudian ini tadi, Allah memaafkan terhadapnya. Ini salah satu tafsir yang ada adalah Allah memaafkan apa yang sudah lewat. Dulu-dulu kamu sering bertanya kepada Nabi perkara-perkara yang tidak penting. Nah, sekarang sudah saya kasih aturan. Nah, yang dulu-dulu dimaafkan oleh Allah. Sehingga makna ayat ini sama dengan ayat yang lain yang Allah mengatakan afallahu amma salafa. Allah telah memaafkan apa yang sudah lewat. Nah, ini surat Al-Maidah ayat 95. Afallahu amma salaf. Allah sudah memaafkan yang sudah lewat. Tidak diungkit-ungkit oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan qad, sungguh sa'alaha, telah bertanya terhadap perkara-perkara tadi qaumun, satu kaum min qablikum, sebelum kalian. Thumma, kemudian asbahu, mereka menjadi biha, dengan sebab perkara-perkara tadi kafirin, menjadi kafir. Contohnya apa? Bani Israel disuruh oleh Nabi Musa sembelih sapi, maka malah bertanya warnanya apa? Nah, dijawab warnanya kuning. Nah, mereka bertanya lagi, wah kurang jelas ini. Tanya lagi sifatnya bagaimana. Nah, ini berarti pertanyaan-pertanyaan yang menyebabkan mereka mengkafiri apa yang dijawabkan oleh Nabi Musa tadi. Wah, susah kalau cari seperti itu. Nah, itu perkataan mereka, susah mencari seperti itu. Itu berarti mengkafiri apa yang sudah dijawabkan oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Tapi akhirnya mereka menemukan sapi itu setelah susah mencarinya. Padahal kata para ulama, andaikan mereka ambil sapi apapun juga sudah cukup. Kemudian Allah mengatakan, ma ja'alallah. Allah telah tidak pernah membuat mimbahirah, binatang bahirah. Wala saibah, tidak pula binatang saibah. Wala wasilah, tidak pula binatang wasilah. Wala ham, tidak pula binatang ham. Ini maksudnya, binatang-binatang yang oleh orang-orang kafir dipersembahkan untuk arca-arca mereka. Kalau ada onta yang sudah begini, maka ini namanya bahirah. Ini nggak boleh diapa-apakan, ini khusus untuk Tuhan-Tuhan atau arca-arca kita. Allah nggak pernah membuat seperti itu. Namanya binatang itu semuanya milik Allah. Tidak ada yang milik Tuhan. Sehingga mempersembahkan kepala kebu untuk Roro Kidul misalnya, itu mirip dengan ini. Bahirah dan sebagainya. Nah, apa kata-kata bahirah ini maknanya apa? Bahirah diambil dari kata-kata baharo yang artinya membelah. Jadi, kalau ada seekor onta yang sudah melahirkan 5 anak. Kemudian anak yang kelima kok cewek, maka onta tadi disebut onta bahirah. Sehingga dibelah telinganya. Sebagai tanda.
Ini onta sudah melahirkan 5 anak dan yang kelima adalah cewek. Maka ini khusus untuk arca-arca kita. Enggak boleh kita makan, enggak boleh kita sembelih. Nah, itu berarti bahirah namanya. Saibah diambil dari kata-kata sayyaba, membiarkan. Yaitu kalau ada seseorang yang menazarkan seekor hewan untuk arca-arca mereka, untuk Tuhan-Tuhan mereka. Maka kalau sudah dinazarkan untuk arca, maka harus dibiarkan. Tidak boleh dihalangi mau melakukan apapun juga. Mungkin mirip dengan kebo Kiai Slamet nih. Mau makan apapun wes dipersilahkan, monggo Pak D. Dianggap malah dapat berkah kalau makanan kita dimakan oleh kebo Slamet itu. Wasilah diambil dari kata-kata wasala, menyambung. Yaitu kalau ada hewan, onta, melahirkan 2 cewek. 2 ceweknya ini sambung, tidak disela-selai oleh cowok. Jadi anak pertama dari onta tadi betina. Kemudian anak kedua juga betina. Nah, itu namanya wasilah. Maka dipersembahkan untuk Tuhan mereka juga. Kalau ham itu adalah dari kata-kata hama dhohroh, menjaga punggungnya. Yaitu kalau ada onta yang sudah onta jantan yang sudah punya anak 10 anak. Onta jantan mengawini betina, melahirkan 10 anak. Kalau sudah sampai 10, maka dikatakan ini onta sudah menjaga punggungnya sehingga tidak boleh dibuat muatan. Ini dimuliakan, dipersembahkan untuk Tuhan. Nah, kata Allah, semua itu enggak ada. Ya. Semua itu buatan-buatan kalian. Maka Allah katakan, walakinnal ladzina kafaru, tetapi orang-orang kafir yaftaruna 'alallahil kadzib, membuat-buat atas Allah kedustaan, yaitu membuat-buat tadi, ya. Dianggap bahwa itu dari Allah padahal bukan. Wa aktsaruhum, kebanyakan mereka la ya'qilun, tidak berakal. Buktinya tidak berakal, ya. Ketika mereka ditanya, apa dasarnya membuat begini? Mereka enggak punya dasar. Berarti enggak pakai akal itu, ya. Tapi pakai hawa nafsu. Nah, maka marilah kita umat Islam pakai akal kita, jangan pakai hawa nafsu kita. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahirabbil alamin.